Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membacakan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama ketua kelompok yaitu Muhammad Aprianto, kedua Rifani Cahaya Suci, ketiga saya sendiri Muhammad Zefanka, keempat Oktaviana. Dengan tema berjudul Demokrasi Indonesia yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad. Kepada saudara dipersilakan. Pengertian demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata, demos rakyat dan kratos pemerintahan. Demokrasi adalah bentuk mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat. Diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politika yang membagi ketiga kekuasaan politik negara. Next. 2. Demokrasi Pancasila. Demokrasi yang dianut Indonesia yaitu demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Secara ringkas, demokrasi Pancasila memiliki beberapa pengertian sebagai berikut. Demokrasi adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. 2. Demokrasi sistem pengorganisasi negara dilakukan oleh rakyat sendiri. 3. Kebebasan individu tidak bersifat mutlak tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. 4. Keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa. Next. 3. Prinsip pokok. 1. Pemerintahan berdasarkan hukum. Dalam penjelasan UUD, A. Indonesia ialah negara berdasarkan hukum. B. Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi. C. Kekuasaan tertinggi di tangan MPR. 2. Perlindungan hak asasi manusia. 3. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah. 4. Peradilan yang merdeka, berarti badan peradilan. Next. Berapa slide lagi nih? Next sih. 5. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. 6. Pelaksanaan pemilihan umum. 7. Kedaulatan di tangan rakyat. 8. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 9. Kebebasan yang bertanggung secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. 10. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Next. Sistem pemerintahan demokrasi Pancasila. Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum negara. Hal ini mengandung bahwa baik pemerintah maupun lembaga-lembaga negara lainnya melaksanakan tindakan ataupun dilandasi oleh hukum. 2. Indonesia menganut sistem konstitusional. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional tidak bersifat absolutisme. Sistem konstitusional tidak menegaskan bahwa pemerintah melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi. 3. Majelis Pemusyawaratan atau MPR sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi. Next. Presiden penyelenggara pemerintah tertinggi di bawah Majelis MPR. 5. Pengawas Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR menguasai pelaksanaan mandat. Apa ini? Oh, pasti. Apa ini? Mengandung Menteri Negara. 7. Kekuasaan kepala negara terbatas. Selanjutnya, siapa lagi yang mau baca? Selanjutnya yaitu Saudara Oktaviana. Kepada saudara dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi yang telah diberikan oleh rekan saya. Yang kelima, ciri-ciri demokrasi. 1. Pemerintah berdasarkan konstitusi. 2. Pemilihan umum yang demokrasi. 3. Pembuatan undang-undang. 4. Sistem peradilan yang independen. 5. Kekuasaan lembaga kepresidenan. 6. Peran media yang bebas. 7. Peran kelompok kepentingan. 8. Hak masyarakat untuk tahu. 9. Melindungi hak-hak minoritas. Dan ke-10, kontrol sipil atas militer. Next.
11. Adanya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik baik langsung maupun tidak langsung. Ke-12. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak asasi rakyat atau warga negara. Ke-13. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. 14. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum. Ke-15. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Ke-16. Adanya pers atau media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. Ke-17. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Ke-18. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat. Dan ke-19, adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman atau suku, agama, golongan, dan sebagainya. Next. Keenam, fungsi demokrasi Pancasila. Yang pertama, menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Contohnya, menyukseskan pemilu. Yang kedua, ikut menyukseskan pembangunan. Dan yang terakhir, ikut duduk dalam badan perwakilan atau pemusyawaratan. Kedua, menjamin tetap tegaknya negara Republik Indonesia. Ketiga, menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang mempergunakan sistem konstitusional. Keempat, menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila. Kelima, menjamin adanya hubungan yang serasi dan seimbang antara lembaga negara. Dan keenam, menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab. Contohnya, yang pertama, Presiden adalah mandataris MPR. Yang kedua, Presiden bertanggung jawab kepada MPR. Next. Ketujuh, penerapan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, hal positif dari sistem demokrasi di Indonesia antara lain berlangsungnya proses pilkada yang berjalan dengan baik. Yang kedua, terdapat perhitungan hasil pemungutan suara yang dilakukan oleh seseorang petugas dan disaksikan sejumlah masyarakat dan pihak berwenang. Next. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Okta. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Rifani. Kepada Saudari dipersilakan. Studi kasus dari sudut pandang masyarakat. Yang pertama, rakyat merasa tidak puas terhadap kepemimpinan kepala desa tersebut karena munculnya kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh pemerintah karena tidak adanya transparansi. Yang kedua, menimbulkan rasa kecewa dan berkurangnya kepercayaan terhadap tindakan pemerintah. Yang ketiga, perlu adanya perbaikan mental seorang pemimpin. Pemimpin yang diharapkan adalah pemimpin yang mampu mengemban amanah rakyat, menampung dan mengaplikasikan keinginan bersama rakyat. Pemimpin tidak hanya bisa mengobrol janji, tapi perlu dibuktikan dengan tindakan. Studi kasus dari sudut pandang mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa merasa tidak puas dengan kepemimpinan kepala desa. Yang kedua, mahasiswa merasa mengemban amanah rakyat untuk membela nasib rakyat yang ditindas seorang pemimpin. Yang ketiga, mahasiswa berupaya menyampaikan aspirasi dan pendapatnya. Studi kasus dari sudut pandang pemerintah. Yang pertama, Fahri Ali menilai pemilihan kepala desa pilkada langsung oleh rakyat ternyata menimbulkan dampak negatif yang lebih besar ketimbang pemilihan oleh DPRD. Dampak negatif yang nyata-nyata terlihat adalah komersialisasi dan monetarisasi jabatan politik di daerah. Banyaknya kepala
daerah yang tersangkut kasus korupsi. Yang kedua, penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI. Siti Zuhro menyatakan pilkada langsung telah mendorong terjadinya politisasi birokrasi. Yang ketiga, Ketua Tim Peneliti Departemen Politik FISIP, Universitas Airlangga, Dwi Widyastuti Budi Hendrarti menjelaskan sejumlah kemungkinan pemicu maraknya korupsi yang melibatkan kepala daerah. Salah satunya banyak kepala daerah yang tergolong politisi pendatang yang tidak paham teknik birokrasi sehingga muncullah budaya korupsi di tingkat pejabat. Munculnya kasus korupsi dalam kementerian menjadi puncak ketidakpuasan publik terhadap kinerja kepala desa. Namun asumsi ketidakpercayaan itu juga ditunjukkan kepada para pejabat yang lebih tinggi, yaitu DPR. Terima kasih Saudari Tiffany. Sekarang saya akan melanjutkan yang telah dibacakan oleh teman saya. Next. Tiga, hal negatif dari sistem demokrasi di Indonesia. Pertama, pemicu anarkisme. Orang Indonesia mengartikan demokrasi itu dengan bebas, mengekspresikan diri dan mengungkapkan pendapat selonggar-longgarnya. Sehingga sering kita temukan banyak aksi demonstran yang akhirnya berujung bentrok atau anarkis. Dua, anggaran membengkak. Demokrasi yang mengatasnamakan suara rakyat adalah telah banyak memakai biaya. Sebagai negara demokrasi, maka Indonesia harus melakukan pemilihan terhadap pemimpin secara langsung. Begitu besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pemilu. Tiga, pemicu perpecahan persatuan. Banyak rakyat bentrok hanya karena perbedaan pendapat dalam memilih pemimpin. Bahkan rakyat dijadikan alat oleh sebagian orang untuk memulus jalan mereka, menunduki kekuasaan tanpa memperdulikan gesekan yang akan timbul dengan rakyat lainnya. Tidak hanya itu, perpecahan juga akan terjadi di lembaga negara. Kesimpulan, demokrasi yang dianut bangsa Indonesia adalah demokrasi Pancasila, di mana demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila yang tidak mungkin terlepas dari rasa kekeluargaan. Kita memang telah menganut demokrasi dan bahkan telah dipraktekkan baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi kita belum membudayakannya. Ketiga, untuk bisa melaksanakan budaya demokrasi perlu ada usaha dari semua warga negara. Yang paling utama tentu saja adalah satu, adanya niat untuk memahami nilai-nilai demokrasi. Dua, mempraktekannya secara terus-menerus atau membiasakannya. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 5. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.